Selamat pagi siswa kelas 11. Minggu lalu sudah belajar tentang operasi fungsi, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan di sana, tinggal kalian sering latihan, sehingga kita lebih bisa menyikapi jika ketemu soal berkaitan dengan fungsi. Oke, untuk kali ini akan saya lanjutkan dengan namanya fungsi komposisi. Oke ya. Jadi dalam fungsi itu selain kemarin operasi, maka kita akan masuk namanya fungsi komposisi. Komposisi itu berarti ada beberapa komponen ya kan, yang digabungkan jadi satu. Komposisi. Kalau lagu ada namanya komposer ya kan. Nah, itu sama. Jadi meracik, meramu beberapa fungsi. Sehingga secara umum nanti definisi fungsi komposisi adalah menggabungkan. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke namanya fungsi komposisi. Oke. Nah, fungsi komposisi secara umum itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Ya, dalam penggabungan dua fungsi atau lebih ini, nanti metode yang digunakan adalah namanya substitusi. Nanti di bagian akhir ada caranya melakukan komposisi apa. Tapi secara umum, fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Nah, misalnya komposisi dari dua fungsi f dan g, maka dapat ditulis dengan f dot g atau f komposisi g atau fungsi f komposisi fungsi g. Ya kan? Bisa juga ada cara penulisan yang lain, seperti ini, f dalam kurung gx. Nah, jadi ini variabelnya sama. X menunjukkan variabel apa yang ada di fungsi G dan di fungsi F. Nah, sehingga kita dalam menggabungkan dua fungsi terlebih nanti kita bergerak di dalam variabel masing-masing. Oke, bagaimana caranya? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Cukup substitusikan fungsi Gx ke variabel fungsi X. Jadi fungsi yang di belakang. Ya, Gx ke variabel fungsi yang fx. Jadi ini cara pengerjaanlah substitusi fungsi Gx ke variabel fungsi fx. Kalau nanti misalnya kalian ketemu dengan G dalam kurung fx, maka fx ya. Nah, itu maka yang dikomposisikan adalah fungsi fx-nya masuk ke G, ke fungsi gx. Jadi dibalik, kalau tergantung soal yang ada. Kalau fx gx berarti gx-nya masuk ke f. Tapi kalau g fx maka fx masuk ke G. Nah, caranya tadi, cara dalam menggunakan mencari komposisi atau rumus komposisi adalah mensubstitusikan fungsi yang belakang ke variabel fungsi depan, sehingga langkah-langkahnya dapat dituliskan seperti berikut ini. Yang pertama, tulislah formulasi komposisi atau soal, ya, soal. Oke, yang kedua, tulis fungsi pertama. Yang depan tulis dulu fungsinya apa. Ya kan? Terus yang ketiga baru substitusikan persamaan kedua atau belakang ke variabel fungsi pertama. Nah, setelah itu diselesaikan persamaan tersebut sehingga sederhana. Oke, sederhana maksudnya dikelompokkan sesuai dengan pangkat dari variabel masing-masing sampai yang terkecil yang variabelnya pangkatnya 0 atau konstanta. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di tiga contoh yang akan saya kerjakan di belakang itu. Oke, contoh pertama, misalnya ada fungsi
fx dan gx. Fx-nya adalah 5x min 2, fungsi gx-nya adalah x kuadrat min 1. Nah, maka langkah seperti yang tadi saya tulis, ya kan, jawabannya tentukan FOG atau fxgx atau f komposisi fungsi g, ya kan. Nah, maka cara menjawab seperti langkah tadi, tulislah lambangnya, terus tulis fungsi yang pertama. Nah, fungsi fx-nya adalah 5x min 2. Tulis setelah itu, ganti variabelnya. Nah, variabel di sini adalah x dengan fungsi yang kedua. Fungsi kedua adalah x kuadrat min 1. Nah, ini variabelnya ini. Setelah itu sederhanakan. Sederhanakan gimana? Oh, tinggal kalikan aja, berarti 5 kali x, ya kan? 5 kali min 1. Nah, ya hasilnya 5x pangkat 2 min 5 min 2. Ada yang bisa disederhanakan? Oh, ini bisa disederhanakan. Sehingga ditulis 5x kuadrat min 7. Sehingga komposisi fx gx-nya hasilnya adalah 5x pangkat 2 min 7, atau rumus komposisinya adalah 5x kuadrat min 7. Nah, bagaimana kalau persoalannya bukan FOG atau FGX, tapi jika dibalik GOF atau GFX? Nah, silakan lihat contoh berikutnya. Nah, ini contohnya sama soalnya, hanya saya balik. Nah, sekarang GOF atau GFX. Jadi fungsi variabel fungsi fx masuk ke fungsi gx. Nah, sama caranya, tulis dulu gfx. Setelah itu fungsi yang pertama mana? Oh, fungsi pertamanya gx. Tulis dulu x kuadrat min 1. Nah, nanti variabelnya x-nya ini yang kalian ganti dengan fungsi fx. Nah, 5x min 2 pangkat 2 min 1. Ya. Oke, perkaliannya hasilnya 25x kuadrat min 20x plus 4 min 1. Ya, ingat perkaliannya dengan menggunakan perkalian distributif seperti yang di awal kemarin, ya kan. Dalam perkalian ada perkalian distributif, misalnya A min B kali A min B, ya kan. Nah, perkalian distributif ini kali ini kali ini, sehingga hasilnya tetap menjadi, kalau tidak menggunakan perkalian distributif maka biasanya akan hilang di tengah ini, sehingga kalian akan salah. Oke, dari sini lanjut disederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? Oh, hanya 4 dan sin 1, sehingga hasilnya menjadi 2x kuadrat 25x pangkat 2 min 20x plus 3. Nah, ini adalah hasil komposisi GFX, ya kan. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa f GX itu tidak sama dengan GFX. Ya, ini perlu diingat nanti. Jadi kalau dibalik tidak sama hasilnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan nanti? Kalau enggak, kita lanjutkan ke soal contoh satu lagi. Bentuk contoh satu lagi. Oke, contoh ketiga. Nah, ada fungsi fx, ada fungsi gx, hampir sama, tadi hanya diubah angkanya, ya kan. Nah, tentukan. Nah, ini ada contoh soalnya berbeda. FOG dalam kurung, kalau yang soal tadi adalah dalam kurungnya adalah x, variabel x. Ternyata di sini angka 1. Bagaimana itu? Nah, maksudnya kita harus mencari
Nah, kita harus mencari dulu fungsi komposisi f(gx). Setelah itu variabelnya kita ganti dengan angka 1 sehingga mendapatkan hasil angka konstanta. Oke, jadi langkah berikutnya kerjakan seperti tadi contoh ya kan. Fungsi pertama ditulis, setelah itu variabelnya diganti dengan fungsi kedua, sederhanakan ya kan. Oh, cocok. Nah, sampai di sini sudah benar ya kan, setengah jalannya. Kenapa? Karena pertanyaannya ada kalau variabelnya angka 1 bagaimana? Nah, maka ini bisa diselesaikan. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau variabelnya dijadikan angka 1, jadi X ini akan diganti dengan angka 1. Hasilnya berapa? Nah, ini FOG dalam kurung 1, artinya variabelnya ganti angka 1. X-nya ganti angka 1. 5 kali 1 pangkat 2 min 28. 5 ya kan, karena min 1 pangkat 2 itu ya 1. 5 kurangi 28, hasilnya 23. Jadi FOG variabelnya angka 1, hasilnya berapa? Oh, min 23. Oke, mudah-mudahan siswa mengerti contoh soal ini. Kalian bisa cari soal lain di Google atau dimanapun, caranya seperti itu ya. Oke, sebentar lagi, satu slide lagi untuk soal tugas. Nanti kalian kerjakan. Sebagai bukti bisa dikirim ke link yang ada di GCR. Masih. Oke, nah ini soal tugas. Saya kasih soal 2. Ya kan? Oke, nah fungsinya sama. Jadi ada variabel fx, ada fungsi gx. Setelah itu, nah kalian FOG-nya berapa? Ingat, jangan kebalik GOF. Nah kan, itu soal nomor 1, pasti bisa, ya kan? Kalau tidak bisa ya usaha dulu kerjakan, nanti kirim ke saya, tanyakan sudah benar atau belum. Atau ini saya susah, saya kesulitan di sini. Nah, tunjukkan hasilnya sampai di mana. Nanti akan saya bimbing bahwa bisa sampai mengerjakan. Oke, soal yang kedua. Nah, ini soal kedua ternyata ada dua fungsi fx, gx, dan hx. Setelah itu kalian disuruh mencari rumus komposisinya FOG OH atau FGHX, atau jadi komposisi yang terdiri dari 3 fungsi. Nah, nanti fungsinya ada 3. Caranya sama, tetap substitusi fungsi yang belakang ke depan. Untuk pengerjaannya, pertama adalah kalian cari jadi cari dulu GOHX-nya berapa. Ya kan? Setelah ketemu hasilnya, anggap aja fungsi lain misalnya FGHIJ misalnya kan. Ya kan? Nah, maka hasil dari operasi itu baru kita masukkan ke fungsi F. C. Oke. Sehingga ketemu hasilnya. Jadi ingat, kalau ada 3 atau 4 dari belakang. Jadi ini dulu diselesaikan baru masuk ke depan. Kalau lebih panjang lagi ya berhantai terus sampai soalnya selesai. Oke. Itu soalnya 2, mudah-mudahan bisa digunakan untuk belajar. Jangan lupa hasilnya dikirim ke saya sehingga bisa kita gunakan untuk poin nilai. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.